Kristal Buddha. Pada video kali ini kita akan membahas tentang hukum Pascal. Apa aja sih yang kita pelajari? Yang pertama yaitu pengertian dari hukum Pascal. Kedua, sejarah hukum Pascal. Tiga, bunyi hukum Pascal. Keempat, rumus dari hukum Pascal. Yang kelima, aplikasi dan prinsip kerja dari hukum Pascal. Yang keenam yaitu tentang kita akan melakukan demonstrasi sederhana dari hukum Pascal. Yang ketujuh, contoh soal dari hukum Pascal. Dan yang terakhir, integrasi hukum Pascal dalam Al-Quran. Oke, mungkin kita langsung simak saja videonya. Fisika, aku suka, aku bisa. Oke teman-teman, untuk memahami lebih rinci tentang apa itu hukum Pascal, kita harus mengetahui dulu nih pengertian atau gambaran awal tentang hukum Pascal itu sendiri. Nah, hukum Pascal merupakan salah satu hukum dalam fisika yang berhubungan dengan fluida, khususnya fluida statis, yang mana fluida tidak mengalami perpindahan pada setiap bagiannya. Nah, hukum Pascal ini menggambarkan tentang tekanan dalam ruangan tertutup. Setiap tekanan yang naik pada permukaan fluida akan diteruskan ke setiap bagian dalam fluida tersebut. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang sejarah dari hukum Pascal. Tak lengkap rasanya jika kita belajar suatu hal tapi kita tidak mempelajari sejarahnya. Nah, sekarang kita akan berjalan ke belakang dulu, tepatnya pada abad ke-16. Pada tahun 1923 lahir seorang anak laki-laki di Prancis bernama Blaise Pascal. Sejak kecil ia sudah dikenal sebagai anak yang pintar. Ia sudah kehilangan sosok ibunya pada usia 4 tahun dan ia juga tidak mengenyam pendidikan secara resmi, tapi ia tidak menyerah begitu saja. Pada usia 12 tahun ia sudah menciptakan mesin penghitung untuk membantu pekerjaan ayahnya. Dan pada usia 16 tahun dia sudah menulis buku tentang kerucut. Lalu pada usia 18 tahun ia sudah berhasil menemukan kalkulator digital pertama di dunia. Iya, pertama di dunia. Tapi saking keasikannya Blaise Pascal dalam menemukan sesuatu, dalam bekerja, ia lupa akan kesehatannya. Di usia 18 tahun, dokter sudah menyarankan agar hidup untuk bersenang-senang saja dan having enjoy. Tapi bukan Blaise Pascal namanya kalau nggak gemes dalam hal sains. Nah, pada suatu ketika, pada saat bermain, ia mencoba hukum Torricelli atau hukum untuk mengukur kelajuan pada tangki yang bocor. Tapi bukan tangki rumahnya yang dia bocorin. Ia mengambil suatu kantong plastik, lalu ia isi dengan air. Nah, pada kantong plastik tersebut ia bolongin nih setiap bagiannya. Nah, dia merasa aneh, kok setiap lubangnya mempunyai pancaran air yang sama kuat gitu. Nah, dari pemikiran sederhana itulah terciptalah hukum Pascal. Ia merasa jika kita memberikan gaya berupa tekanan dalam kantong plastik atau ruang tertutup, maka tekanan pada setiap bagiannya atau pada setiap lubangnya akan meningkat dan sama besar saat kita menekan kantong plastik tersebut atau ruang tertutup tersebut. Jadi tekanannya sama besar. Oke, selanjutnya yaitu bunyi hukum Pascal. Sebenarnya pada dua pembahasan sebelumnya kakak sudah menyinggung sedikit tentang bunyi hukum Pascal. Jadi hukum Pascal menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada fluida dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah sama besar. Nah, untuk memahami lebih jelasnya lagi tentang hukum Pascal, kakak berikan sebuah gambar di samping. Ada gambar pipa berbentuk huruf U. Nah, dalam pipa tersebut kakak isi dengan air. Perlu diperhatikan juga di sini ada dua lubang. Lubang yang pertama berukuran kecil dan lubang yang kedua berukuran besar. Setiap lubang kakak beri penampang yang luasnya berbeda dengan ukuran lubangnya masing-masing. Jika kakak berikan gaya sebesar
F1 pada penampang A1, maka timbullah tekanan sebesar P1. Nah, tekanan ini akan diteruskan melalui pipa, lalu diteruskan ke dalam penampang A2. Nah, jadi lubang yang besar ini akan mempunyai tekanan sebesar P2, di mana tekanannya sama besar terhadap tekanan yang ada pada lubang pertama tadi atau lubang yang kecil tadi. Oke teman-teman, jika kalian masih bingung untuk memahaminya, kita akan telaah rumus dari hukum Pascal. Hukum Pascal kan menyatakan bahwa tekanan yang masuk sama dengan tekanan yang keluar, atau P masuk sama dengan P keluar. P masuk kata ganti dengan P1, P keluar kata ganti dengan P2. Lebih mudah, jadi P1 sama dengan P2. Kita tahu juga bahwa tekanan didapat dari gaya dibagi besar luas penampang, atau secara matematis P sama dengan F per A. Maka P1 sama dengan P2 kita dapat uraikan nih. Jadi F1 per A1 sama dengan F2 per A2, atau F1 per F2 sama dengan A1 per A2. Nah, F1 per F2 atau rasio antara gaya yang masuk per gaya yang keluar ini merupakan untungan mekanis dari sistem hidrolik yang menggunakan prinsip dari hukum Pascal. Enggak hanya dilihat dari gayanya saja, tapi keuntungan mekanis dapat kita peroleh dari pembagian antara besar luas penampang A1 per luas penampang A2. Nah, jika yang diketahui hanya diameternya saja atau jari-jarinya saja, bagaimana Kak? Kita hanya tinggal mengubah luas penampangnya menjadi diameter atau jari-jari, lalu dikuadratkan. Maka rumusnya menjadi F1 per D1 kuadrat sama dengan F2 per D2 kuadrat. Itu untuk yang diketahuinya diameternya. Kalau untuk yang diketahui jari-jarinya, maka menjadi F1 per R1 kuadrat sama dengan F2 per R2 kuadrat. Nah, coba teman-teman perhatikan kembali pada gambar. Kan kita ketahui bahwasannya sistem tertutup ini fluida tidak dapat keluar atau tidak bisa ditambahkan gitu. Maka jika kita menekan luas penampang, maka luas penampang akan terdorong ke bawah sebesar A1. Lalu luas penampang A2 akan terdorong ke atas sebesar A2. Maka sesuai hukum Pascal, A1 kali H1 sama dengan A2 kali A2, atau H1 per H2 sama dengan A2 per H1. Oke, selanjutnya yaitu aplikasi dari hukum Pascal dan prinsip kerjanya. Hukum Pascal banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk mempermudah pekerjaan manusia. Apa aja sih aplikasi atau penerapan dari hukum Pascal itu? Yang pertama ada ini. Ada yang tahu ini alat apa? Iya, ini merupakan dongkrak hidrolik, biasa digunakan oleh montir di bengkel. Montir menggunakan dongkrak hidrolik ini untuk mengangkat bagian bawah mobil supaya mempermudah dalam memperbaikinya. Prinsip kerja dari dongkrak hidrolik ini yaitu jika piston diberi gaya, maka gaya akan diteruskan ke fluida yang berupa minyak. Sesuai hukum Pascal, minyak ini akan memberikan gaya angkat yang membuat beban yang ada di atas dongkrak hidrolik dapat terangkat. Yang kedua ada ini. Ada yang tahu ini alat apa? Iya. Ini merupakan mesin hidrolik pengangkat mobil. Biasa kita temukan di tempat pencucian motor atau mobil. Sebenarnya antara mesin hidrolik pengangkat mobil dan dongkrak hidrolik itu sama saja prinsip kerjanya. Yang membedakan adalah pada mesin hidrolik pengangkat mobil ini menggunakan piston yang lebih besar, yang membuat gaya angkatnya semakin besar juga. Nah, yang ketiga yaitu rem hidrolik. Prinsip kerja dari rem hidrolik ini yaitu jika kita menekan pedal rem, maka gaya yang kita berikan pada pedal rem akan diteruskan ke silinder utama yang berisi minyak rem. Nah, minyak rem ini akan diteruskan nih, akan terhubung ke bantalan rem. Gaya yang diberikan tadi
membuat bantalan rem ini akan bergesekan dengan plat cakram, membuat roda dapat berhenti. Nah, aplikasi atau penerapan dari hukum Pascal yang lainnya itu ada pompa hidrolik, terus ada mesin pres hidrolik, dan ternyata traktor juga menerapkan dari hukum Pascal gitu. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan melakukan demonstrasi sederhana untuk membuktikan bunyi hukum Pascal. Tapi bukan kakak yang mendemonstrasikannya, yaitu teman kakak. Ini dia. Halo teman-teman, perkenalkan, nama kakak. Kakak biasa sih dipanggil Mr. Lab. Kakak temannya Kak Miftah. Di sini kakak akan melakukan demonstrasi sederhana tentang hukum Pascal. Jadi kita nggak akan melakukan demonstrasi di dalam ruangan, kita akan melakukan demonstrasi di luar ruangan. Oke teman-teman, Mr. Lab di sini akan melakukan demonstrasi sederhana. Tapi sebelum demonstrasi, Mr. Lab akan mengetes semangat terlebih dahulu. Fisika, aku suka, aku bisa. Tujuan demonstrasi pada kali ini adalah untuk membuktikan bunyi dari hukum Pascal, mana P masuk sama dengan P keluar. Apakah benar? Nah, di sini ada alat dan bahannya. Ada serangkaian alat sistem hidrolik yang menggunakan prinsip dari hukum Pascal. Ada apa aja sih alat dan bahannya? Yang pertama itu ada suntikan 2 buah. Ini kakak memakai 2 suntikan ya, dengan ukuran diameter yang berbeda. Yang pertama, diameter suntikan yang kecil ini berdiameter 1,2 cm dan diameter yang suntikan besar ini sebesar 1,5 cm. Selanjutnya yaitu ada selang. Ini ada selang yang sudah dihubungkan antara suntikan yang kecil dan suntikan yang besar. Lalu di sini juga sudah diisi dengan air. Alat dan bahan yang selanjutnya yang kita butuhkan yaitu papan penampang. Untuk agar supaya suntikan ini bisa dapat berdiri tegak. Dan juga kita ada wadah untuk menaruh beban di sini, dan bebannya saya akan memakai mobil-mobilan punya adik saya. Nah, langkah-langkahnya seperti apa? Jika kita sudah merangkai seperti ini, sini sudah dihubungkan antara suntikan 1 dengan suntikan 2 dengan selang, lalu nanti kita isi dengan air nih selangnya. Kita lihat di sini. Lalu kita taruh massa yang di sini. Sebenarnya ini hanya sederhananya saja ya. Jadi nggak perlu memakai massa di kedua sisinya. Hanya untuk membuktikan bahwasannya jika kita menekan suntikan yang kecil, ini piston yang kecil, maka piston kedua ini suntikan yang besar akan terangkat. Maka kita mulai langkah kerjanya. Sini kita bisa lihat sesuai dengan pembahasan sebelumnya, di sini merupakan penampang pertama atau penampang yang kecil, misalkan A1. A1 kita beri gaya, berarti kita dorong ke bawah, maka menimbulkan tekanan berupa P1. Kita dorong ya, lihat apa yang terjadi. Nah, ternyata setelah kita dorong nih penampang A1, penampang A2 akan terdorong ke atas. Hal ini karena apa? Hal ini karena tekanan yang kita berikan atau sebesar P1 ini sama besar ada tekanan yang diterima oleh penampang A2 sebesar P2. Maka dari itu, dengan demonstrasi sederhana untuk membuktikan hukum Pascal, ternyata hukum Pascal bernilai benar, atau hukum Pascal terbukti kebenarannya. Cukup sekian ya demonstrasi sederhana dari Mr. Lab. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan bahas tentang contoh soal dari hukum Pascal. Contoh soal yang pertama yaitu
Kakak berikan gambar di samping. Pertanyaannya, berapa gaya yang dibutuhkan orang untuk menaikkan mobil tersebut? Dari gambar kita dapat ketahui luas penampang A1 sebesar 25 cm², luas penampang A2 sebesar 4000 cm², dan gaya yang keluar atau F2 sebesar 16.000 Newton. Yang ditanya apa? Yang ditanya gaya yang harus dikeluarkan orang tersebut untuk menaikkan mobil atau F2. Dari hukum Pascal kita dapat menjawab pertanyaan yang ini, di mana F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Untuk menjadi F1 berarti sama dengan F2 kali A1 per A2. Setelah itu, angka-angka yang sudah diketahui tinggal kita substitusikan ke dalam rumus. Jadi F1 sama dengan 16.000 Newton dikali 25 cm² dibagi 4.000 cm². Setelah dilakukan perhitungan, maka hasilnya F1 sama dengan 100 Newton. Atau gaya yang dibutuhkan orang tersebut untuk menaikkan mobil sebesar 100 Newton. Oke teman-teman, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Pertanyaannya yaitu, terdapat alat pengangkat mobil, mana ada dua tabung yang saling berhubungan. Nah, pada penampang yang besar itu diletakkan mobil yang hendak diangkat, dan piston pada penampang yang kecil itu diberi gaya, dan ternyata mobilnya terangkat. Jika massa mobil itu sebesar 3 ton dan diameter penampang kecil sebesar 5 cm dan diameter penampang besar sebesar 30 cm dan diketahui pula gaya gravitasi sebesar 9,8 meter per sekon kuadrat, maka berapakah gaya yang dibutuhkan agar mobil tersebut bisa terangkat? Dari pertanyaan kita dapat mengetahui massa mobil sebesar 3 ton. Jika dikonversi menjadi kilogram menjadi 3000 kg. Yang diketahui selanjutnya yaitu diameter penampang yang kecil atau D1 sebesar 5 cm dan diameter pada penampang besar atau D2 itu sebesar 30 cm. Lalu gaya gravitasinya sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya yaitu gaya yang dibutuhkan agar mobil tersebut dapat terangkat atau F1. Nah, kita dapat menjawab pertanyaan tersebut dengan mencari terlebih dahulu gaya yang keluar atau gaya pada penampang besar ini yang diletakkan mobil dengan rumus F sama dengan M kali G. Nah, massa mobilnya yaitu 3000 kg, berarti F2 sama dengan 3000 kg dikali 9,8 meter per sekon kuadrat. Jadi F2 sama dengan 29.400 Newton. Nah, setelah itu kita dapat menggunakan hukum Pascal untuk mencari F1-nya yang hanya diketahui diameternya saja, jadi penampangnya. Di F1 per D1 kuadrat sama dengan F2 per D2 kuadrat. Di F1 per 5 cm² sama dengan 29.400 Newton per 30 cm². Cm-nya kita hilangkan, kita hapus karena sama di dua sisi. Maka dari itu F1 per 5 dikuadratkan menjadi 25 sama dengan 29.400 Newton per 30 dikuadratkan menjadi 900. Maka F1 sama dengan 29.400 Newton dikali 25 dibagi 900. Alhasil setelah dilakukan perhitungan, F1 sama dengan 816,67 Newton, atau gaya yang dibutuhkan agar mobil tersebut bisa terangkat sebesar 816,67 Newton. Oke teman-teman, kita sudah masuk pada sesi yang terakhir. Marilah kita bermuhasabah diri.
ternyata apa yang telah kita pelajari, apa yang telah kita kuasai, khususnya apa yang telah kita bahas pada video kali ini, ternyata mempunyai kesinambungan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan ternyata mempunyai koneksi yang kuat terhadap apa yang telah Allah perintahkan dalam Al-Quran. Sesuai firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 168. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, kullu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Artinya, ya ayuhan nas, hai sekalian manusia, kullu mimma fil ardi halalan thayyiban, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Innahu, sungguhnya setan, lakum aduwwum mubin, musuh yang nyata bagi kalian. Nah, dalam ayat tersebut Allah perintahkan untuk memakan makanan yang halal, yang halalan thayyiban. Menurut sebagian ulama, halalan thayyiban ini berarti halal lagi baik. Tapi saya akan mengutip pendapatnya dari Ustadz Adi Hidayat. Halal di sini, jika kita sudah mendapat rezeki yang halal, maka thayyiban, carilah apa yang kita butuhkan, beli apa yang kita butuhkan, beli apa yang dapat bermanfaat bagi kita. Jangan membeli apa yang kita inginkan. Jika kita harus mendapatkan apa yang kita inginkan, maka beban hidup kita akan semakin tinggi. Seperti hukum Newton ketiga, F aksi sama dengan min F reaksi. Apa yang kita berikan, apa yang kita keluarkan, itulah yang kita dapatkan atau itu yang kita terima. Contohnya begini sederhananya. Misalkan harga nasi padang 10.000. Dengan uang 10.000 kita juga dapat membeli bakso. Di satu sisi harga pizza itu ya berkisar 100 ribuan. Jika kita hanya mempunyai uang 10.000, berarti kan kita hanya bisa membeli bakso atau nasi padang. Tapi kita memaksakan diri mau beli pizza, maka berubah rumusnya menjadi hukum Pascal. P sama dengan M per A, gaya berbanding lurus dengan tekanan. Jika kita semakin banyak gaya, maka kita semakin tertekan. Apalagi kalau misalkan luas penampangnya itu makin kecil, atau iman kita itu mudah goyah, nggak kokoh, makin tertekan hidup kita. Jadi pelajaran yang dapat kita ambil itu, jika kita mendapatkan rezeki, maka pergunakanlah rezeki itu untuk mendapatkan apa yang kita butuhkan. Jangan membeli apa yang kita inginkan. Oke teman-teman, mungkin itu saja pembahasan video kali ini tentang hukum Pascal. Tapi sebelum kakak tutup, kakak ingin menyimpulkan atas apa yang telah kita pelajari pada video kali ini. Ada yang masih ingat bunyi hukum Pascal itu seperti apa? Ya, hukum Pascal menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada V dari ruang tertutup akan diteruskan sama membesar ke segala arah. Nah, secara matematis, persamaan dari bunyi hukum Pascal itu P1 sama dengan P2, atau F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Hukum Pascal banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dongkrak hidrolik, mesin hidrolik pangkat mobil, dan rem hidrolik. Jangan lupa bagi teman-teman untuk like video ini, tinggalkan komen di bawah, dan share kepada teman-teman kalian. Dan pastikan pula kalian subscribe channel kakak, dan pastikan pula kalian membunyikan lonceng notifikasi dari channel kakak agar mendapatkan video terupdate dari kakak. Oke, mungkin itu saja yang dapat kakak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fisika
Aku suka, aku bisa.